Hai rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Persona Channel Test. Dan bagi rekan-rekan yang akan mengikuti seleksi P3K untuk posisi jabatan perekam medis ahli pertama maupun terampil, rekan-rekan bisa mengikuti untuk kisi-kisi, latihan soal, serta passing grade untuk perekam medis di video ini. Dan sebelum kita mulai untuk pembahasan selanjutnya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Oke, kita masuk ke Permenpan RB nomor 30 tahun 2013. Nah, ini untuk Permenpan RB nomor 30 tahun 2013 itu untuk perekam medis ahli pertama. Nah, di sini untuk perekam medis ahli pertama, kisi-kisi yang harus rekan-rekan kuasai yakni yang pertama, kategori kemampuan umum. Nah, kategori kemampuan umumnya sendiri yakni perencanaan meliputi klasifikasi atau identifikasi data, penyusunan pedoman dan rekomendasi, penghitungan kebutuhan data, seleksi hak akses, validasi pedoman dan rekomendasi pelaksanaan. Ini untuk kemampuan umum yang harus dimiliki perekam medis ahli pertama. Kemudian kemampuan khususnya itu sendiri, yakni pelaksanaan meliputi analisis kode. Nah, rekan-rekan harus mengetahui ini, kategori identifikasi, klasifikasi, monitoring resume, pengujian dan susunan identifikasi data, serta pelaporan dan evaluasi. Kemudian perencanaan meliputi identifikasi, pengumpulan data, kategori hasil, identifikasi dan struktur data, analisis klasifikasi data atau format, menguji koneksi data, penerapan alur kegiatan, pengumpulan data tahunan atau triwulan, kemudian kategori struktur data, rekomendasi usulan dan validasi alur kegiatan. Dan ini adalah kemampuan khusus atau kisi-kisi yang harus rekan-rekan pelajari. Dan juga untuk semua ini rekan-rekan bisa download di Permenpan RB nomor 30 tahun 2013. Linknya saya sudah taruh di deskripsi. Rekan-rekan tinggal diunduh saja ya. Kemudian untuk jabatan selanjutnya yakni perekam medis terampil. Ini juga sama, Permenpan RB-nya itu nomor 30 tahun 2013 mengenai perekam medis. Kemampuan umumnya sendiri yang harus dimiliki oleh medis terampil, perekam medis terampil, yakni perencanaan identifikasi kebutuhan SIM atau sistem informasi rekam medis, kemudian kompetensi khususnya, persiapan pelayanan rekam medis informasi kesehatan, kemudian pelaksanaan pelayanan rekam medis informasi kesehatan, selanjutnya pelaporan pelayanan rekam medis informasi kesehatan, serta evaluasi pelayanan rekam medis informasi kesehatan. Nah, rekan-rekan, untuk perekam medis terampil ini, Permenpan RB, rekan-rekan bisa download linknya, saya sudah taruh di drop di bawah ya. Dan rekan-rekan bisa pelajari dulu Permenpan RB nomor 30 tahun 2013 sebelum kita masuk ke latihan soal. Oke, kalau misalkan rekan-rekan sudah baca semua, kita lanjut ke latihan soal. Latihan soal ini berdasarkan Permenpan RB yang rekan-rekan sebelumnya baca dan juga FR yang sudah disempurnakan menjadi soal. Dan kita mulai ke soal yang pertama. Silahkan dikerjakan, waktu 30 detik. Setelah 30 detik, waktu habis kita akan bahas untuk soal per soalnya. Oke, silahkan dikerjakan. Oke, waktu habis, kita mulai ke pembahasan. Yang pertama, resiko rawan apa yang kurang pertimbangan dan pengendalian yang tepat untuk privasi dan kerahasiaan pasien pada formulir elektronik. Yang A, akses data pasien oleh keluarga
atau teman pasien harus dengan persetujuan. B. Akses data pasien pada unit keperawatan saat pasien dalam proses rawat inap. C. Semua informasi boleh diakses oleh seluruh dokter dan perawat. Atau yang D. Semua informasi pasien boleh diakses oleh staf manajemen informasi kesehatan yang mempunyai tugas spesifik atau ROI. Nah, untuk jawabannya sendiri yakni yang C. Semua informasi boleh diakses oleh seluruh dokter dan perawat. Nah, di sini pembahasannya pengendalian yang tepat untuk privasi dan kerahasiaan pasien pada formulir elektronik antara lain akses data pasien oleh keluarga atau teman pasien harus dengan persetujuan, akses data pasien unit keperawatan dan saat pasien dalam proses rawat inap. Kemudian, semua informasi hanya boleh diakses oleh dokter dan perawat yang merawat dengan persetujuan pasien. Semua informasi pasien boleh diakses oleh staf manajemen informasi kesehatan yang mempunyai tugas spesifik atau ROI. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Silakan dikerjakan. Stop. Oke, untuk soal nomor 2, salah satu metode dalam sistem identifikasi berkas RM adalah Unit Numbering System UNS. Keuntungan penggunaan UNS yaitu A. Informasi riwayat kesehatan pasien akan berkelanjutan. B. Pelayanan akan selalu menjadi lebih cepat karena pasien tidak perlu menunggu. C. Pasien akan memiliki beberapa nomor RM sesuai jumlah kunjungan. D. Pasien akan memiliki dua nomor RM yaitu nomor RM rawat jalan dan nomor RM rawat inap. Atau yang E. Pasien tidak perlu dibuatkan KIB karena tiap kunjungan akan mendapat nomor RM yang baru. Untuk jawabannya sendiri yakni yang A, karena sistem penomoran yang baik adalah dianjurkan sistem unit. Karena memiliki kelebihan yaitu semua rekam medis pasien memiliki satu nomor yang tersimpan dalam satu folder secara tepat memberikan informasi kepada klinis dan manajemen. Satu gambaran yang lengkap mengenai riwayat penyakit dan pengobatan seorang pasien. Oke, soal selanjutnya silakan dikerjakan. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 3. Salah satu kelebihan dari penomoran dengan sistem angka akhir adalah A. Mudah mengambil 100 dokumen rekam medis yang nomornya berurutan. B. Petugas mudah diserahi tanggung jawab sejumlah rak. Yang C. Mudah melatih petugas-petugas yang harus melaksanakan pekerjaan penyimpanan. D. Mudah dalam pencarian dokumen rekam medis dalam jumlah banyak dengan nomor berurutan. Atau yang E. Jumlah rekam medis untuk setiap section terkontrol dan bisa dihindarkan timbulnya rak-rak kosong. Untuk jawabannya sendiri yakni yang E. Nah, di sini untuk pembahasannya kelebihan penomoran dengan sistem angka akhir yaitu tersebar secara merata. Kemudian B. Petugas dapat diserahi tanggung jawab untuk sejumlah section tertentu. Cara rekam medis nonaktif dapat diambil dari rak penyimpanan. D. Jumlah rekam medis untuk setiap section terkontrol dan bisa dihindarkan timbulnya rak-rak kosong. Yang E. Memudahkan perencanaan peralatan penyimpanan atau jumlah rak. B. Kekeliruan penyimpanan misfile dapat dicegah. Yang G. Kekurangan dari sistem ini yaitu latihan dan bimbingan bagi petugas penyimpanan dalam hal sistem angka akhir mungkin lebih lama. Seperti itu. Oke, untuk soal selanjutnya
silahkan dikerjakan. Untuk soal nomor 4, pasien yang memiliki alergi tinggi terhadap obat memakai gelang berwarna A ungu, B merah, C coklat, D hijau, atau E kuning. Untuk jawabannya itu yang B merah. Nah, rekan-rekan bisa baca untuk pembahasannya di sini ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Silakan dikerjakan. Soal nomor 5, silahkan untuk jawabannya komen di kolom komentar ya. Ini PR buat rekan-rekan. Soal selanjutnya juga PR buat rekan-rekan. Oke, untuk soal nomor 6, silahkan komen di kolom komentar atau rekan-rekan untuk jawabannya sendiri bisa ambil atau bisa akses link full tryout-nya di pojok ini ya. Dan soal tryout ini sudah termasuk soal manajerial, sosial kultural, serta wawancara. Dan juga saya drop di deskripsi juga ya, bareng dengan Permenpan RB yang 30 tadi. Oke, sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa juga kunjungi blog kami di lolostes123.blogspot.com ketika rekan-rekan mencari alternatif tidak lolos CPNS atau P3K. Di sini rekan-rekan bisa pilih perusahaan swasta yang bagus dan psikotesnya juga saya sudah drop di sini. Oke, sekian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.